Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang emisi gas rumah kaca. Emisi didefinisikan sebagai hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi yang didispersikan ke udara. Sedangkan gas rumah kaca sendiri adalah gas-gas yang berada di atmosfer yang menyebabkan efek dari rumah kaca. Untuk gas rumah kaca terbesar itu ada di uap air. Kenapa uap air? Karena 3/4 dari dunia ini adalah lautan. Jadi untuk kapasitas uap air lebih besar daripada gas-gas yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh emisi gas rumah kaca. Yang pertama itu ada uap air atau H2O. Uap air sendiri itu adalah air dalam bentuk gas. Uap air ini itu berasal dari air dari darat maupun laut yang terkena panas matahari sehingga dia menguap dan membentuk awan. Kemudian yang kedua ada karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida ini kan terdiri dari karbon dan oksigen. Biasanya yang kita ketahui bahwa karbon dioksida itu kan berasal dari sisa pernapasan makhluk hidup, tetapi bukan hanya itu. Karbon dioksida itu bisa berasal dari hasil pembusukan makhluk hidup juga bisa. Kemudian dari letusan gunung vulkanik juga bisa. Tetapi yang terbesar dari karbon dioksida itu dihasilkan dari bahan bakar fosil. 30 tahun terakhir ini karbon dioksida itu dari situ besarnya. Yang ketiga itu ada metana. Metana itu kan dari karbon dan hidrogen. Metana ini sendiri biasanya dari industri peternakan. Dia itu juga dari kayak sawah-sawah, terus dari sisa makanan. Nah, itu tuh dari gas-gas itu tuh adanya metana. Kemudian yang keempat itu ada ozon. Ozon itu kan berada di ketinggian 30 km atau di lapisan stratosfer. Fungsi dari ozon sendiri itu untuk menangkal radiasi matahari sehingga tidak masuk ke dalam bumi. Karena aktivitas manusia ya seperti kayak aktivitas pabrik, aktivitas berkendara gitu kan, sehingga lapisan ozon itu berada di lapisan terendah atau di troposfer. Nah, jadi cahaya matahari itu mengendap di dalam bumi aja. Nah, itulah yang menyebabkan efek dari rumah kaca. Kemudian yang kelima itu ada di nitrogen oksida atau N2O. Jadi di nitrogen oksida ini dia berasal dari biasanya berasal dari industri pertanian. Karena dia berasal dari kayak pupuk, bahan bakar, pabrik juga sebenarnya ya. Cuman biasanya sih dari industri pertanian. Kemudian yang keenam itu ada CFC. CFC itu atau klorfluorkarbon. Senyawa ini itu dibuat oleh manusia dengan menggabungkan klor, fluor, dan karbon. Senyawa ini kita kenal sebagai senyawa kimia pendingin atau yang biasa kita sebut dengan freon. Freon itu kan biasanya ada di AC dan di kulkas. Freon ini atau CFC inilah yang menyebabkan lapisan ozon itu rusak. Nah, makanya terjadilah efek dari gas rumah kaca. Kemudian contoh-contoh aktivitas manusia yang bisa menyebabkan gas rumah kaca itu pertama, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, penggunaan bahan bakar bermotor, terus penebangan secara liar, penerbangan besar-besaran. Itu bisa merusak lapisan ozon, bisa menyebabkan efek gas rumah kaca. Kemudian industri peternakan, misalnya kayak gas dari kotoran sapi itu ada metana dan karbon dioksida. Terus dari industri pertanian itu dari pupuk yang digunakan itu kan non organik ya, jadi dia bisa menyebabkan nitrogen oksida. Indonesia sendiri pernah menempati posisi ketiga terbesar pengguna emisi gas rumah kaca di tahun 2005. Nah, tapi di tahun itu saja. Kemudian Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan penurunan sekitar 26% penggunaan emisi gas rumah kaca di tahun 2020 ini. Kemudian Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan penurunan gas emisi rumah kaca sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, seperti itu. Kemudian cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti kayak penggunaan listrik, kalau nggak perlu ya nggak usah dipakai gitu.
Terus kalau alat yang berhubungan dengan listrik itu misalnya kayak kabel cuknya itu dicabut gitu dari muatan listriknya. Kemudian melakukan reboisasi, terus memilah-milah sampah, yang mana organik, mana yang non organik. Kemudian kayak penggunaan kemasan botol minum gitu kan, lebih baik kita bawa botol sendiri gitu kan. Terus sedotan yang bisa pakai ulang gitu, jadi mengurangi sampah-sampah plastik juga.